Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum acara 1, yaitu Safety Induction Laboratorium Kimia. Perkenalkan, saya Aditya Eka Febranto sebagai moderator, Triana Putri sebagai pemateri 1, Siti Hardianti sebagai pemateri 2, Nopi Rahmawati sebagai pemateri 3, Mutahiro Kolbi sebagai pemateri 4, Devi Rifani sebagai pemateri 5, dan Elsa Amini sebagai pemateri 6. Untuk pemateri pertama, yaitu Triana Putri, kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kecelakaan besar ataupun kecil yang disebabkan oleh eksperimen sering terjadi di laboratorium, dan tindakan pencegahan sangat penting untuk mencegah kerugian manusia secara fisik, penelitian, dan pengembangan. Sangat penting untuk memaksimalkan kinerja penelitian dan pengembangan yang sangat baik melalui pengoperasian laboratorium yang efisien dan optimal yang dapat dilakukan melalui kegiatan manajemen keselamatan laboratorium. Laboratorium dapat melindungi peralatan dengan memasang alat pemadam kebakaran. Semua bahan yang mudah terbakar di laboratorium harus disimpan di tempat yang aman karena dapat menyebabkan ledakan api saat dinyalakan. Laboratorium harus memiliki bangunan atau ruangan mencakup tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen, tersedianya instalasi air bersih, tempat pembuangan sampah, toilet, ruang timbah, dan juga ruang penyimpan bahan-bahan yang dianggap berbahaya berdasarkan MSDS. MSDS adalah dokumen tentang suatu bahan kimia yang berisi tentang kumpulan data keselamatan dan petunjuk penggunaan bahan kimia berbahaya. MSDS merupakan singkatan dari Material Safety Data Sheet, memuat informasi mengenai sifat-sifat zat kimia pertolongan apabila terjadi kecelakaan penggunaan zat berbahaya. Data dan MSDS sangat penting dan penyimpanan, pengamanan, pemakaian, pembuatan zat kimia. Suatu upaya untuk mencegah dan menghindari dari risiko bahaya kimia berbahaya adalah dengan menerapkan manajemen risiko. Fokus dari manajemen risiko yang baik atau good risk management adalah identifikasi dua perlakuan risiko. Manajemen risiko memberikan suatu cara terstruktur tentang identifikasi dan analisis risiko serta pemikiran dari implementasi respon tepat dari akibat yang ditimbulkan. Di sini tujuan praktikumnya yang pertama itu untuk memberikan keterampilan dalam memahami sistem keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan K3L di laboratorium. 2. Untuk membangun kesadaran akan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan K3L selama bekerja di laboratorium. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk acara pertama. Adapun alat yang dibutuhkan, alat pendeteksi kebakaran, Becker Glass, blower, desikator, gelas arloji, Google Glass, hot plate, jas lab, labu pengencer, latex, lemari asam, meja kerja, neraca analitik, open, pH meter, pipa U, rak tabung reaksi, sorong kaca, tabung reaksi, tempat pembuangan limbah, termometer, toilet, dan waterbath. Adapun bahan yang dibutuhkan, aquades, asam sulfat, kalium iodida, kloroform, logam seng, logam tembaga, mangan dioksida, natrium nitrat, tembaga sulfat, dan timbal nitrat. Adapun skema kerja untuk acara pertama yaitu 1. Praktikan diwajibkan menggunakan jas lab dan perlengkapan keselamatan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, amati kelengkapan alat keselamatan yang tersedia di laboratorium. Yang ketiga, selama observasi dicatat alat-alat kimia yang ditemui di laboratorium. Yang keempat, praktikan tidak diperkenankan masuk ke ruangan dan menyentuh sebelum ada instruksi dari asisten. Yang kelima, hasil pengamatan ditulis dalam bentuk tabel, lembar hasil pengamatan sesuai dengan format. Dan yang terakhir, hasil pengamatan laboratorium dibandingkan dengan data literatur. Saya akan membacakan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Hasil pengamatan tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel yang pertama terkait dengan ketersediaan alat keselamatan yang ada di Laboratorium Kimia Dasar Fakultas MIPA Universitas Mataram. Berdasarkan hasil pengamatan kami mengamati 22 alat keselamatan.
Pertama, alat pendeteksi kebakaran, ketersediaannya tidak ada. Kedua, aliran listrik, ketersediaannya ada. Ketiga, APAR, ketersediaannya ada. Blower, ketersediaannya ada. Google Glass, ketersediaannya ada. Just Lab, ketersediaannya ada. Keran air, ketersediaannya ada. Latex, ketersediaannya ada. Lemari asam, ketersediaannya ada. Masker, ketersediaannya ada. Meja kerja, ketersediaannya ada. Ruang administrasi, ketersediaannya ada. Ruang alat, ketersediaannya ada. Ruang bahan, ketersediaannya ada. Ruang kelas, ketersediaannya ada. Kemudian ada ruang kepala laboratorium, ketersediaannya ada. Kemudian ada ruang staf laboratorium, ketersediaannya ada. Ruang timbangan, ketersediaannya ada. Struktur alur penelitian, ketersediaannya ada. Struktur organisasi kepengurusan lab, ketersediaannya ada. Kemudian tempat pembuangan limbah, ketersediaannya tidak ada. Kemudian yang terakhir, toilet, ketersediaannya ada. Kemudian pada tabel kedua di tabel hasil pengamatan terdapat karakteristik dari alat-alat di laboratorium. Pada alat yang pertama ada beaker glass yang berfungsi untuk sebagai wadah mengukur volume larutan, menampung zat-zat kimia, memanaskan cairan dan melarutkan bahan kimia. Kemudian yang kedua ada desikator yang berfungsi untuk sebagai wadah untuk menghilangkan kadar air atau pengering pada media analisis sekaligus fungsi sterilisasi melalui proses desikasi. Selanjutnya ada hot plate yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Kemudian ada neraca analitik yang digunakan untuk menimbang bahan. Dan yang kelima ada labu pengencer yang digunakan sebagai pengenceran larutan. Kemudian ada oven untuk memanaskan dan mengeringkan sampel, melarutkan proses sterilisasi. Kemudian ada filmeter yang digunakan untuk mengukur meter. Kemudian ada pipa U yang digunakan sebagai penghubung tabung reaksi dan juga sebagai media pemindah suatu proses reaksi. Kemudian ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu. Kemudian terdapat gelas alergi juga yang berfungsi sebagai alat saat mengukur bahan-bahan. Kemudian yang kedua, gelas ada sorong kaca yang digunakan untuk membantu memasukkan atau menuangkan bahan ke dalam burat agar menciptakan suhu yang normal. Yang 13 ada water bath yang digunakan untuk memanaskan suatu larutan agar menciptakan suhu yang konstan. Kemudian yang terakhir ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan suatu bahan kimia atau larutan. Kemudian tabel ketiga didapatkan hasil pengamatan bahan-bahan kimia yang ada di Laboratorium Kimia Dasar Fakultas MIPA Universitas Mataram. Pertama, memiliki fasa solid dengan rumus kimia Zn, nama bahan logam seng, karakteristik berbentuk padatan dan berwarna silver. Yang kedua, ada fasa aqueous dengan rumus kimia PbNO3, 2, nama bahan timbal nitrat, karakteristik bening. Kemudian yang ketiga ada fase aqueous juga dengan rumus kimia Ki dengan nama bahan kalium iodida, karakteristiknya berwarna bening. Kemudian yang keempat ada fase aqueous juga dengan rumus kimia NaNO3 dengan nama bahan natrium nitrat, karakteristik berwarna bening. Yang kelima ada fase solid dengan rumus kimia Cu, nama bahan logam tembaga, karakteristik berwarna coklat. Yang keenam, dengan fase aqueous, rumus kimia CuSO4, nama bahan tembaga 2 sulfat, karakteristik berwarna coklat. Kemudian yang ketujuh ada fase aqueous dengan rumus kimia CHCl3, nama bahan chloroform, karakteristik berwarna bening, beraroma pekat dan menyebabkan iritasi. Nomor 8 yaitu fase aqueous dengan rumus kimia H2SO4, nama bahan asam sulfat, karakteristik berwarna bening dan sifatnya toksik. Yang ke-9 yaitu memiliki fase solid dengan rumus kimia MnO2 dengan nama bahan mangan dioksida, karakteristik berbentuk serbuk dan berwarna hitam. Yang ke-10 ada fase liquid dengan rumus kimia H2O dengan nama bahan aqueous, karakteristiknya berwarna bening dan tidak mengandung mineral. Selanjutnya bagian pembahasan. Laboratorium adalah tempat berkembangnya ilmu penelitian dan percobaan. Dalam kegiatan percobaan, terutama ketika akan melakukan suatu percobaan di laboratorium kimia, tentunya menggunakan beberapa alat dan bahan serta beberapa fasilitas pendukung seperti air, listrik, lemari asam, dan lainnya.
Di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdapat beberapa senyawa dan beberapa alat dan bahan kimia. Beberapa senyawa tersebut yaitu kalium iodida berwarna bening, mangan dioksida berwarna hitam dan berbentuk padatan. Yang ketiga, timbal nitrat berwarna bening. Yang keempat, tembaga sulfat berwarna biru. Yang kelima, natrium hidroksida berwarna bening, dan masih banyak senyawa lainnya. Adapun beberapa alat dan bahan kimia tersebut yaitu pH meter, neraca analitik, gelas kimia, tabung reaksi, desikator, dan masih banyak lagi lainnya. Beberapa aktivitas di laboratorium itu sangat berpotensi menimbulkan sebuah kecelakaan. Salah satu contoh kecelakaan yang sering terjadi yaitu terkenanya sebuah larutan ke tangan. Salah satu contohnya itu ketika melakukan praktikum, tangan kita terkena suatu larutan senyawa. Ambil saja contoh larutan senyawa H2SO4 atau asam sulfat. Ketika tangan kita terkena suatu larutan senyawa asam sulfat tersebut, maka sebaiknya harus segera dibasuh dengan air sampai bersih. Namun ketika menimbulkan efek yang sangat parah, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Dari beberapa suatu kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium, maka diperlukannya Safety Induction Laboratorium. Safety Induction Laboratorium adalah sebuah pengarahan dan pengetahuan tentang K3, yakni keilmuan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Hal ini berkaitan dengan pelindung diri ketika bahaya, alat pelindung diri atau APD, serta tata cara keselamatan kerja di laboratorium. Adapun beberapa penanganan yang dapat dilakukan ketika terjadinya sebuah kecelakaan di laboratorium, yaitu dengan cara engineering, yaitu pemasangan alarm di lemari asam, serta dengan cara substitusi dengan penggantian alat kimia yang sudah pecah dengan yang masih baru. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa 1. Untuk memberikan keterampilan dalam memahami sistem-sistem keselamatan kerja di laboratorium dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang berupa jas lab, kacamata, masker, sarung tangan, dan juga mempelajari berbagai zat-zat berbahaya dan cara menanggulanginya. Kemudian yang kedua, untuk membangun kesadaran atas keselamatan, kesehatan, dan lingkungan atau K3L selama bekerja di laboratorium, yaitu dengan memahami zat-zat berbahaya dan harus dapat ditangani dengan standar laboratorium agar digunakan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan agar dapat mengatasi terjadinya kecelakaan. Mungkin itu saja untuk bagian kesimpulannya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.